Salam, salam sade, salam hari Rabu. Ketemu lagi dengan channel Sayur Bening. Wah, semalam habis keluar data CPI, market kena slam ya, kena tampar dia ke bawah ya. Pas ini perkiraan dia gold ya. Gold pas keluar data CPI, di situ dia anjlok. Nah, lumayan semalam saya dapat gold lumayan ya di South. Di crypto flare dapat rezeki dikit juga ya udah. Semalam sempat BTC flash ke bawah sampai 48,3 juga ya, tapi cepet dia mantul balik ya. Daily-nya dia nutup di 496. Cukup baik, dia nutup di 496, dia coba pertahankan tren bullish-nya ya. Walaupun rada koreksi, seperti yang kita lihat, saya perkirakan mungkin ada sedikit koreksi karena udah daily-nya udah 8 candle hijau kalau nggak salah ya. Dia harusnya merah ya, tadi dia drop merah, tapi ya market masih oke gitu ya. Dia nutup di 496, itu dipertahankan uptrendnya ya. Kalau dia tadi dia nutup di bawah 494, itu mungkin masih akan ke bawah lagi gitu ya. Jadi dia pertahankan di 496, kayaknya ya lihatlah hari ini gimana geraknya. Juga hari ini Valentine Day. Oh ya, Happy Valentine buat semuanya ya. Buat Cuan Army ya. Happy Valentine. Hari kasih sayang ya. Hari kasih sayang bukan buat pacar aja, buat semuanya yang kita kasihi ya, yang kita sayang, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita ya. Jadi ini saya buat video market cap di 1 triliun,86, turun 0,3%, kecil ya. Volume masih plus 3,8% di 74,4 billion. Dominance juga agak lumayan, kemarin 52,5, dia ini 52,4 ya. Sekarang saya buat video BTC di 49.361, Ethereum di 2.625. Oh, Solana udah melewati BNB lagi ya. Solana di posisi keempat dengan harga $111.67, BNB $325 ya. Selisih 3 billion market cap-nya. Solana ambil di posisi keempat, naik dia market cap-nya di 48.849 ya. Sedangkan BNB, oh enggak, dia selisih dikit ya. Dia bersendiri, BNB juga di 48 billion 716 juta. Jadi sekitar 100 juta dia selisih ya. Market cap-nya. Solana melewati dari BNB, ambil di posisi keempat ya. Dia geser, BNB turun ke urutan kelima. XRP di 52 sen, Cardano 54 sen, Avalanche $39.40 sen, Chainlink 1999 ya, $20 lah Chainlink ya. Link. Polkadot 754, $7.54 ya. Lihat malam ini Polkadot mungkin masih mau naik, dia ada sedikit agak good news, dia ada event juga ya Polkadot ya. Mungkin aja masih bisa naik dikit itu ya. Sekarang saya buat video posisi di $7.54, tapi entah, lihatlah mampukah dia naik ke $8, who knows ya.
Sebagian altcoin koreksi kecil ya, nggak tahu gimana. Helium naik balik ke $9 karena ini Solana fondnya ya juga lumayan jualannya gitu, kemarin itu promo gitu. Helium juga ikut naik gitu ya. Kita lihat event untuk semalam itu kalau indeksnya benar perkiraan saya kemarin, saya bilang mungkin dia nggak drop sampai 2,9. Dia kan sebelumnya 3,4 diperkirakan drop ke forecastnya 2,9 ya. Memang saya nggak yakin, saya bilang mungkin di 3,1 atau 3,2. Ternyata benar dia turun 3,1, tapi core-nya naik loh ya. Itu CPI index month over month-nya juga naik gitu ya. Core-nya juga rada naik gitu. Nah, indeksnya yang yes over yes yang drop gitu. Jadi semalam itu market kena slam, itu mungkin udah bandar udah inilah ya, saham juga Nasdaq semua pada drop gitu ya. Precious metal udah kebaca dia kalau indeks drop gitu, saya lihat terus dia juga udah habis imlek, harusnya dia ke bawah gitu, ternyata bener. Nah, saham juga disorong-sorong ya, kemarin akhirnya drop juga, koreksi ya. Nah, kripto lumayan oke. Dia cuma flash ke bawah sebentar di 483, cepet dia mantul balik ya. Akhirnya juga bagus, dia masih nutup di 49,6 gitu. Ini padahal kalau dibilang CPI-nya, core-nya masih mengalami kenaikan, sebelum 0,3 ini 0,4 dia naik ya. Nah, kalau untuk hari ini lumayan juga CPI di UK gitu ya. UK CPI, PPI. Ini mungkin masih buat emas masih merah, tapi hari ini gold saya nggak masuk gitu ya. Saya rasa ya, lihatlah mungkin masih bisa koreksi kalau lihat dari CPI-nya hari ini ya. UK juga lumayan, euro juga hari ini ada GDP, data GDP keluar ya. Kalau untuk market malam nggak gimana, ada event terakhir jam 10.30 itu yang ini nentukan crude oil-nya ya, crude oil inventory-nya. Ini yang agak ngaruh dikit nanti dolar kemana. Kalau lihat dari dia punya ini ada penurunan, sebelumnya 5,521 juta gitu ya. Ini dia forecastnya 3,300 million gitu barel tabungnya, perkiraannya. Jadi jam 10.30 ini yang agak ini ngaruh nanti sedikit dolar, untuk dolar ya, sama nanti dia gold gitu. Ya lihat kemana. Saya sih kalau untuk malam ini marketnya mungkin hari ini kripto rada-rada sideways, dia coba main di sini ya. Tapi ya lihat besok dia daily-nya nutup di mana. Kalau besok daily-nya nutup di bawah 49.400 ya mungkin akan koreksi ke bawah lagi gitu ya. Tapi kalau dia masih besok juga masih kuat, dia tahan di atas kayak hari ini 496 gitu ya.
ya lihatlah nanti kemana arahnya ya untuk market hari ini. Ya kan market kalau agak merah itu Monero XNR naik dia hijau. XNR hijau dia. Monero ya. Kalau hari ini kalau mau scalping sih saya pribadi mungkin saya akan short itu BIM ya. BIM itu bisa di short itu karena eventnya udah lewat juga. Untuk event di Avalanche juga kemarin udah selesai ya, dia udah lumayan naiknya. Ini kayaknya masih bisa turun. Kalau untuk hari ini pengen scalping, untuk saya pribadi saya akan short itu BIM gitu ya. Sedangkan kalau kalian mau long, kalau pengen long itu Polkadot boleh coba ya. Tapi mungkin Polkadot mau di long kadang naik, kalaupun dikit lagi dia udah lumayan naiknya, kadang agak lemot sih Polkadot. Wemix bisa, Wemix ya. Wemix mungkin bisa di long kalau yang pengen long. Ya, Wemix bisa di long. Polkadot juga bisa di long. Tapi kalau saya pribadi pengennya sih saya mungkin nanti saya habis upload ini mungkin BIM saya mau short dikit ya. Kalau short dua pilihan kalau saya lihat, kalau mau scalping hari ini pengen short itu satu BIM, satu Blur ya. Dua-dua koin NFT. Saya rasa hari ini NFT bisa agak drop ya. Coin gaming NFT. Jadi itu BIM sama Blur bisa di short itu. Itu sih. Oke, jadi itu aja pembahasan hari ini, juga nggak gimana ini. Sedikit ini banyak yang nanya selalu nanya kok kalau nanti Fed cut rate market kemana ini itu. Nggak ada yang tahu pasti. Ya, Fed cut rate itu dalam historinya itu ada kala naik, ada kala turun. Tapi dulu ya saham lah, lebih mending ke saham. Terakhir itu cut rate di 2018 kalau nggak salah itu ya. Kalau nggak salah saya terakhir 2018 ya market drop ya. Market drop, kripto juga agak rada drop gitu ya, gold drop gitu. Jadi kalau kita lihat dari ininya terakhir dia drop, apakah kali ini andai kata terjadi cut rate, Fed cut rate, bisa aja dia drop. Misal andai kata di Maret nanti, pertemuan Maret 20 dia cut rate ya. Nah, bertepatan udah mendekati Bitcoin halving. Jadi bisa aja momen itu ya sekalian dia drop dulu, dia turun gitu, di setel bandar gitu. Bisa saja ya, mungkin lebih mencondong drop sih kemungkinan ya. Walaupun kalau dari histori kita nggak ada bisa patokan dari histori sebelum-sebelumnya ya, cut rate itu ya dulunya naik terus ada yang turun, terus ada naik sekali juga ada turun gitu ya. Jadi tapi kita ambil yang terakhir itu karena saat itu cut rate juga udah ada kripto gitu ya. Di 2018 kalau nggak salah itu market rada drop gitu, turun ya. Jadi bisa saja andai kata di bulan Maret tanggal 20 terjadi cut rate, pertemuan FOMC Maret 20 kalau nggak salah ya. Bisa saja mungkin saat itu market bisa aja drop karena momentumnya juga bandar pakai juga, karena
udah mendekati halving juga di April kan. Jadi ya kita lihat aja lah ya. Tapi nggak ada yang pasti. Yang namanya begitu kita nggak ada yang tahu. Yang tahu market maker, bukan saya. Saya cuma investor kecil-kecilan yang menganalisa, terus share analisanya dengan kalian gitu. Nggak ada yang guaranteed ya, pastinya gitu. Oke, jadi itu yang bisa saya kasih jawaban karena sering terus ditanya-tanya, kadang saya jawab di komen gitu ya. Cuma banyak saya coba ini kasih satu pandangan untuk kali ini saya jawab di video ini. Itu nggak ada yang tahu pasti, tapi kemungkinan bisa drop karena kita ambil yang terakhir terjadi, dia drop dan saat itu udah ada kripto juga ya, dia ngikut drop dengan gold gitu ya, precious metal ya bisa aja drop karena juga kita lihat momennya itu juga mendekati halving, bisa aja market maker pakai momen itu untuk drop dulu, koreksi ke bawah ya, baru nanti ke atas lagi gitu. Jadi ya ikuti aja pergerakan market. Kalau saya nggak suka nebak-nebak gitu ya. Terus nanti apa, ikuti aja. Yang penting atur keuangan masing-masing, manajemen kita, portofolio manajemen kita gimana ngatur, itu aja lebih penting. Oke, jadi begitu aja video di hari Rabu ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.